Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sini kembali lagi bersama saya, Bagus Listia. Oke, kita kembali lagi ke podcast saya, di mana kali ini kita kedatangan tamu yang sama seperti minggu lalu. Nah, tapi kali ini mungkin akan lebih spesifik lagi, materinya akan berbeda dan mungkin akan lebih seru pastinya. Mari kita sambut dia, itu Kak Dewa. Halo, mantap. Gimana Kak Dewa? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi gimana nih kegiatannya? Aman? Aman. Aman sekali. Oke, menarik sekali. Mungkin kita akan banyak yang akan kita bahas kali ini. Jadi mungkin pertama, Kak Dewa kemarin pasti membutuhkan energi yang paling banyak ya. Ya, Capek ya untuk energi. Nah, untuk mengingat energi ini apa sih Kak Dewa? Apakah energi itu sama dengan sebuah usaha? oke, baik. Nah, kalau kita membahas mengenai usaha dan energi itu mungkin sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, orang-orang mungkin tidak terlalu memahami konsep atau teori dari adanya usaha dan energi. Oke, jadi apa sih konsep dari energi itu sendiri, itu seperti apa? Nah, Kak Dewa. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai apa itu usaha dan energi. Nah, jadi di sini usaha adalah besarnya energi atau gaya diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Nah, jadi di sini usaha dan energi itu saling keterkaitan erat, karena kalau jika tidak ada suatu energi maka usaha itu tidak dapat tercapai. Misalkan di sini energinya nol, maka usaha tersebut tidak akan terjadi cepat. Oh, baik sekali. Jadi energi dan usaha itu tidak bisa dipisahkan ya. Mereka itu saling terikat. Oke, jadi gini. Kalau misalnya Kak Dewa, saya mendorong tembok, kan? Kita mendorong tembok, kita sudah melakukan usaha. Tapi tembok ini tidak bergerak. Apakah itu dimaksud dengan usaha? Nah, kalau itu tidak menjadi usaha, karena kenapa? Karena benda tersebut tetap diam atau tidak bergerak. Jadi kalau buat suatu usaha itu dikatakan usaha, maka benda yang kita pindahkan itu akan bergerak. Oh, jadi usaha itu benda yang kita gerakan, benda yang kita dorong atau itu pasti harus bergerak. Ya. Kayak misalnya tadi saya dorong ini biar sampai saya keringat, tapi kalau kelihatan kalau tidak bergerak itu namanya bukan usaha ya. Ya. Oke. Nah, untuk contoh, oke Kak Dewa, tadi sudah dengar dari pengertian usaha dan energi, contoh kasusnya, penerapannya. Nah, sekarang yang bagian paling penting Kak Dewa, yang ingin saya paling ketahui adalah rumus dari usaha ini apa Kak Dewa? Baik, jadi rumus usaha dan energi ini. Nah, baik, untuk rumus usaha yaitu W sama dengan F dikali dengan S, di mana F itu merupakan gaya dengan satuan Newton, W sama dengan usaha dengan satuan Joule, dan S itu merupakan perpindahan dengan satuan meter. Nah, usaha atau W ini bertanda positif, usaha searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha bertanda negatif merupakan usaha berlawanan arah dengan perpindahan benda. Nah, di sini ada usaha terbagi atas dua, yaitu usaha pada bidang datar dan usaha pada bidang miring. Nah, usaha pada bidang datar kita bisa lihat seperti pada gambar tersebut. Nah, meskipun pada bidang yang datar, namun gaya yang diberikan tidak selalu lurus, yang berarti dalam kondisi tertentu gaya akan membentuk sudut tertentu seperti gambar tersebut. Nah, di mana rumus usaha pada bidang datar yaitu W sama dengan F dikali cos theta dikali S, di mana theta itu merupakan sudut yang dibentuk oleh gaya. Kemudian yang kedua yaitu usaha pada bidang miring. Nah, tidak hanya bidang datar, usaha pun dapat dilakukan pada bidang miring. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah pada saat kita melihat kurir yang memindahkan barang ke dalam truk menggunakan bantuan salah satu pesawat sederhana yaitu bidang miring. Nah, adapun rumus
usaha pada bidang miring yaitu W sama dengan M dikali G dikali sin theta dikali S, di mana M itu merupakan massa dengan satuan kilogram dan G itu merupakan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu energi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, energi itu sangat erat kaitannya dengan usaha. Karena tanpa adanya energi, usaha tidak akan dapat berjalan. Nah, dalam energi ini terbagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama ada energi kinetik, kemudian ada energi potensial, yang ketiga ada energi potensial gas, yang keempat energi mekanik, dan yang kelima daya. Nah, untuk energi kinetik, pada umumnya pengertian energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Oleh karena itu digunakan persamaan EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat, di mana EK merupakan energi kinetik dengan satuan joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Kemudian hubungannya dengan usaha yaitu besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka persamaannya dapat ditulis yaitu W sama dengan delta EK sama dengan 1/2 dikali M dikali dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Selanjutnya energi potensial. Nah, sama halnya dengan suatu benda atau objek yang mungkin memiliki energi kinetik, suatu benda atau objek pun dapat memiliki energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk, atau susunannya dan di dalam hubungannya dengan usaha biasa berkaitan erat dengan energi yang dimiliki karena ketinggiannya dan letaknya. Oleh karena itu dapat digunakan persamaan yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP itu merupakan energi potensial dengan satuan joule, M merupakan massa dengan satuan kilogram, G sama dengan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H merupakan ketinggian benda atau objek dengan satuan meter. Nah, adapun hubungannya dengan usaha yaitu besar usaha sama dengan perubahan energi potensial suatu benda atau objek apabila suatu benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya berubah, sehingga persamaannya yaitu W sama dengan delta EP sama dengan M dikali G dikali dalam kurung H2 dikurang H1. Nah, kemudian yang ketiga energi potensial pegas. Sesuai dengan namanya, energi potensial adalah energi yang diperlukan untuk meregangkan dan menekan pegas. Nah, oleh karena itu digunakan persamaan yaitu EP sama dengan 1/2 dikali K dalam kurung delta X kuadrat sama dengan 1/2 dikali A dikali X kuadrat, di mana K merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, X merupakan perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Kemudian yang keempat ada energi mekanik. Nah, singkatnya energi mekanik dapat dikatakan jumlah atau total dari energi potensial dan energi mekanik. Karena energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan pergerakan, maka digunakan persamaan yaitu EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM merupakan energi mekanik dalam satuan joule. Dan yang terakhir ada daya. Daya merupakan kecepatan melakukan kerja atau usaha, atau bisa dikatakan daya merupakan jumlah energi yang dihabiskan dalam persatuan waktu, dalam kurung per detik. Nah, bisa disimpulkan perubahan energi persatuan waktu disebut juga daya. Oleh karena itu, persamaan yang dapat digunakan yaitu T sama dengan W per T sama dengan F dikali S per T sama dengan F dikali T, di mana T sama dengan daya dengan satuan watt, W sama dengan usaha dengan satuan joule,
V sama dengan waktu dengan satuan detik, F merupakan gaya dengan satuan Newton, S merupakan jarak dengan satuan meter, dan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Baik, tadi kan Kak Dewa tadi sudah sangat detail menjelaskan bahwa energi dan usaha itu saling berkaitan. Nah, tadi juga sudah diberikan contohnya, kalau misalnya saya mendorong, tapi ini tidak bergerak, itu bukan suatu usaha. Nah, untuk menurut Kak Dewa sendiri, untuk konsep dan penerapan usaha dan energi itu seperti apa Kak Dewa? Cara mendalamnya. Oke, baik. Nah, meskipun segala sesuatu dalam fisika terlihat rumit, nah di sini sebenarnya banyak sekali penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengingat semua agar penerapan tersebut dapat kita mudah dengan dalam, baik untuk konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita dapat banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini saya akan memberikan salah satu contoh penerapannya, yaitu ayunan. Nah, permainan yang mungkin sering kita mainkan waktu kita masih kecil, ini sebenarnya merupakan salah satu penerapan konsep energi dan usaha. Nah, perlu diingat bahwa energi kinetik merupakan energi yang berhubungan dengan pergerakan. Nah, dan ayunan dimainkan dengan digerakkan, sehingga ayunan tentunya memiliki energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, itulah tadi pemaparan dari saudara Kak Dewa yang tadi jauh-jauh kemari datang ke saya. Nah, di sini saya mendapatkan ilmu yang sangat baru, sangat bermanfaat tentunya bagi saya. Jadi dimana tadi Kak Dewa menjelaskan secara detail, secara gamblang, secara mendalam, sangat-sangat mendalam sekali, sehingga saya bisa memahami konsep dari usaha dan energi itu sendiri. Nah, mungkin itu juga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton tentunya. Mungkin bisa sekalian support kami. Nah, jadi terima kasih sekali Kak Dewa sudah meluangkan waktu jauh-jauh kemari. Tentunya membutuhkan energi yang sangat banyak ke topik materi yang kita buat hari ini. Mungkin sekian saja pemaparan dari Kak Dewa dan hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.